Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona Jawa Barat Ridwan melakukan Kamil Minggu pagi mengeluarkan pernyataan terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan terkait COVID-19, perjalanan bagaimana warga Jepang data warga negara Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan jawaban dari 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa itu virus, dan yang kedua itu bagaimana virus berkembang biak, dan yang ketiga, seberapa bahayakah COVID-19. Untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu yang pertama ada Ardelia Claudia Huta Barat, yang kedua Arya Lutfi Aprian, yang ketiga Muhammad Azam Muqais, yang keempat Hudia, dan yang kelima Dava Maulana Azhar. Untuk itu langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu virus? Apa itu virus? Diambil dari bahasa Latin yang artinya racun atau venom atau juga disebut dengan virion. Jadi, virus adalah agen penginfeksi yang berukuran kecil dan bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Karakteristik virus ada 4. Yang pertama, tubuh virus terdiri atas asam nukleat dan kapsid atau juga disebut dengan selubung protein. Yang kedua, asam nukleatnya hanya satu jenis, DNA saja atau RNA saja. Yang ketiga, merupakan parasit obligat dan umumnya merugikan bagi inangnya. Yang keempat, sangat kecil atau juga disebut dengan ultramikroskopis, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Ciri-ciri virus. Yang pertama, hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Yang kedua, tubuh virus tidak terbentuk sel. Yang ketiga, virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup lain, atau biasa disebut dengan parasit. Yang keempat, virus merupakan suatu makhluk metaorganisme, yaitu suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan. Struktur tubuh virus. Yang pertama, ada kepala virus, berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid atau selubung protein yang tersusun oleh protein. Yang kedua, ada tubuh virus, atau biasa disebut virion, adalah bahan genetika yang berupa salah satu tipe asam nukleat dengan DNA dan RNA. Yang ketiga, ada ekor virus, adalah bagian tubuh si virus yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Umumnya, si ekor terdiri atas beberapa tabung tersumbat yang berisi benang dan serat halus. Bagaimanakah virus berkembang biak? Virus berkembang biak dengan replikasi atau membuat salinan, karena virus merupakan parasit intraseluler yang tidak memiliki sistem enzim dan tidak dapat melakukan metabolisme, maka virus berkembang biak dengan menginfeksi sel inang. Tahap-tahap reproduksi virus, yaitu yang pertama ada adsorpsi, yaitu penempelan, yaitu penempelan ekor virus pada dinding sel inang. Yang kedua ada injeksi, yaitu memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang. Dan yang ketiga itu ada sintetis, yaitu pembentukan DNA virus atau menyalin diri. Dan yang keempat yaitu perakitan, yaitu virus dirakit menjadi bentuk yang utuh. Lalu yang kelima ada lisis, yaitu dinding sel pecah sehingga virus keluar untuk menginfeksi sel lain. Lalu reproduksi virus dibedakan menjadi 2, yang pertama daur-litik, yaitu siklus reproduksi yang menghancurkan sel inang. Dan yang kedua itu daur lisogenik, yaitu DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri. Yang pertama ada daur litik. Di sini ada bagan yang menggambarkan daur litik. Yang pertama itu ada fase adsorpsi, yaitu di mana ekor virus akan menempel pada dinding sel bakteri. Dan yang kedua yaitu adalah fase injeksi. Dan yang ketiga itu fase sintesis. Dan yang keempat itu ada fase perakitan, dan yang kelima ada fase lisis. Nah, fase inilah yang disebut dengan daur litik karena menghancurkan sel inangnya. Lalu yang kedua ada daur lisogenik. Ini bagannya, yang pertama itu virus menempel pada bakteri, yang kedua injeksi DNA atau RNA virus terhadap bakteri,
Dan yang ketiga yaitu penyisipan DNA atau RNA virus pada DNA bakteri, lalu terbentuklah profage. Jadi DNA virus dan DNA bakteri akan bersatu, lalu akan membelah menjadi dua, lalu menjadi banyak. Lalu pada suatu saat imunitas bakteri itu akan hilang akibat radiasi sinar ultraviolet, dan zat kimia tertentu akan menghancurkan imunitas bakteri terhadap profag. Nah, profag tersebut akan memisahkan diri dari DNA bakteri dan menghancurkan DNA bakteri. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada gambar, jadi fase lisogenik akan ujung-ujungnya itu akan menjadi fase litik, yaitu bakteri pun akan menghancurkan sel inangnya sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, Nurhudia, selaku perwakilan dari kelompok 6. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Seberapa berbahayanya virus corona? Banyak yang menganggap bahwa virus corona penyebab COVID-19 ini merupakan virus yang mematikan di dunia. Ada pula yang beranggapan sebaliknya, dan oleh karenanya kerap mengabaikan protokol kesehatan. Kedua, menganggap ini tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, virus corona penyebab COVID-19 bukanlah jenis virus yang paling mematikan di dunia. Dalam hal ini, virus yang terbilang lebih berbahaya dan oleh karenanya cukup mematikan adalah virus Ebola. Virus Ebola yang bisa membunuh sekitar lebih dari 50% yang terinfeksi. Virus corona penyebab COVID-19 juga tidak bisa dikatakan merupakan virus yang paling mudah menular di dunia, karena setiap satu orang yang tertular virus ini mampu menularkan sekitar 2-3 orang. Sedangkan jika dibandingkan dengan campak dan cacar, setiap satu orang mampu membuat 12-18 orang tertular. Alasan mengapa virus corona itu berbahaya, meskipun bukan merupakan jenis virus yang paling berbahaya di dunia, infeksi virus penyebab COVID-19 tidak dapat bisa disepelekan. Dalam hal ini, virus corona penyebab COVID-19 bisa telah menyebabkan sekitar 4,04 juta kasus meninggal dunia, dan total sekitar 187 juta kasus positif di seluruh dunia. Bagaimana cara pencegahan penyebaran virus COVID-19? Yang pertama, cuci tangan secara rutin, gunakan sabun dan air bersih. Yang kedua, ikuti vaksinasi. Yang ketiga, sewaktu atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan tisu atau tangan. Yang ketiga, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Yang keempat, selalu jaga jarak aman dari orang lain, minimal 1 meter. Yang kelima, kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang keenam, sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan.